Halo semua, kembali lagi dengan aku, Aliriza Zulika Kumala Putri. Aku berasal dari Universitas Diponegoro dengan Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 40040325650105. Jadi pada video kali ini aku menjelaskan CMake ke kalian. CMake adalah build tool yang paling populer yang digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis C++. Fungsinya itu bukan sebagai compiler, melainkan sebagai build system generator yang membantu proses build, testing, dan packaging. Dengan CMake, developer dapat mengelola proses kompilasi secara lebih terstruktur dan efisien, terutama dalam proyek-proyek yang melibatkan banyak file sumber dan dependensi eksternal. Kemudian di sini ada video dari YouTube, bisa kalian searching sendiri. Di sini kedua ada toolchain. Nah, toolchain adalah alat pemrograman yang bekerja secara berurutan untuk mengubah kode sumber menjadi program yang dapat dijalankan. Sebagai contoh, pada GNU Compiler Collection atau GCC, proses ini dimulai dari make yang mengelola alur build lalu memanggil GCC. GCC sendiri secara internal menggunakan beberapa komponen, ada CPP atau C preprocessor untuk memproses direktif seperti include, kemudian ada CC1 untuk mengubah kode menjadi assembly, kemudian ada gas atau assembler untuk menghasilkan file object dan ID linker yang menggabungkan semua file object menjadi satu executable. Kemudian fungsi utama CMake itu, CMake kan nggak menggantikan compiler, melainkan bertindak sebagai generator sistem build. Ia membaca file konfigurasi bernama cmakelist.txt, lalu berdasarkan isi file tersebut, CMake menghasilkan script build yang sesuai dengan toolchain dan sistem operasi yang digunakan. Misalnya make file untuk Linux, proyek Visual Studio untuk Windows, atau file Xcode untuk macOS. Kemudian manfaat CMake. Keunggulan utama CMake terletak pada portabilitas dan fleksibilitas. Dengan hanya satu file cmakelist.txt, developer dapat membangun aplikasi yang sama di berbagai platform seperti Windows, Linux, maupun macOS tanpa perlu menulis ulang konfigurasi build. Selain itu, CMake mendukung manajemen proyek modern seperti pengelolaan banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler, serta menyederhanakan proses build yang biasanya kompleks jika dilakukan secara manual melalui makefile. Nah, alasan menggunakan CMake sendiri itu yang pertama karena portabilitas lintas platform. Jadi satu konfigurasi build berlaku di semua sistem operasi utama. Yang kedua, manajemen proyek modern yang terstruktur dan modular. Yang ketiga, ada integrasi mulus dengan berbagai IDE seperti Visual Studio Code, CLion, VS Code, dan Qt Creator. Dan yang keempat, penyederhanaan proses build sehingga mengurangi risiko error dan memudahkan pemeliharaan kode dalam jangka panjang. Selanjutnya ada instalasi kebutuhan CMake. Nah, di sini ada tutorialnya. Kalian bisa masuk dulu ke browser, kalian cari di sini CMake, kalian bisa download. Nah, terus nanti kalian ikutin aja. Nanti sudah ada tutorialnya di next tahap selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke aplikasi kalkulator dengan CMake dan AI ya. Ya, jadi sebagai contoh implementasi nyata, aku akan membuat aplikasi kalkulator desktop berbasis GUI menggunakan C++ dan CMake dengan library UX widgets karena ringan dan cross-platformnya dan mudah digunakan. Aplikasi ini harus mendukung operasi dasar kayak tambah, kurang, kali, dan bagi, dan operasi lanjutan seperti pangkat, akar, persen, tukar tanda plus minus, serta evaluasi ekspresi dengan tanda kurung sesuai aturan prioritas operasi ilmiah. Selain itu, aplikasi harus menampilkan riwayat perhitungan di panel samping dan berjalan dalam mode UI murni tanpa jendela konsol, seperti aplikasi Windows standar. Nah, kemudian
Nanti di main.cpp-nya ini sebagai titik masuk aplikasi, kemudian kalkulator app.h atau titik cpp itu untuk antarmuka GUI-nya, kemudian kalkulator logic untuk logika perhitungan yang memisahkan bisnis logik dari tampilan sesuai prinsip OOP yang rapi. Nah, selanjutnya file cmacklist.txt-nya akan dikonfigurasi agar langsung dapat digunakan tanpa modifikasi tambahan. Jadi proses build-nya cukup dilakukan dengan 2 perintah, yaitu cmac strip b besar build dan cmac strip build. Nah, executable yang dihasilkan dapat dijalankan di Windows, Linux, dan macOS dengan cara yang sesuai masing-masing platform yang saya itu sendiri. Untuk debuggingnya, menyediakan dukungan penuh melalui integrasi CMake. Cukup set launch, configuration, dan pasang break biasa. Nah, ringkasannya jadi maksudnya kesimpulannya ini dari semuanya, secara keseluruhan program bekerja dengan menerima input dari antarmuka GUI, kemudian mengirimkannya ke modul logika untuk dievaluasi menggunakan algoritma parsing ekspresi matematika, misalnya shunting yard, lalu menampilkan hasil dan menyimpannya ke riwayat. Jika terdapat batasan, misalnya kompleksitas evaluasi ekspresi, alternatif terbaik adalah menggunakan library matematika eksternal atau membatasi fitur sesuai kebutuhan akademik. Selanjutnya kita ke eksekusi kodenya. Baik, selanjutnya kita bisa masuk ke browser, kemudian kita searching CMake. Kalian bisa pencet yang ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian langsung bisa download. Bebas mau download yang mana. Tapi kayaknya aku mau pakai, tadi sih ada ketentuannya. Ini aja. Baik, selanjutnya tadi kan kalian udah menginstal. Nah, nanti kalian masuk ke ini. Nah, nanti kalian ikutin aja sama arahan yang tadi. Yang di sini kita harus install compiler di MSYS yang nanti kalian bisa sama. Nanti yang kedua kalian ketik ini. Jadi kebetulan aku sudah selesai. Sorry, bukan yang di sini. Tapi yang sini. Nah, di sini berarti udah bisa semua. Kemudian selanjutnya kalian ikutin aja di alert build cmake. Kalian bisa buka VS Code, kemudian show all command. Kemudian kalian pencetin semua. Jadi karena aku sudah, jadi ini ya, kalian ikutin aja. Terus kemudian aku di sini mau ngejelasin kode aja, karena di sini masih banyak errornya. Tapi di sini juga aku coba ngeprom pakai dari itu GitHub ya. Nah, kalian bisa juga. Kemudian aku mau ngejelasin kodenya aja. Masih errornya, tapi aku minta maaf. Jadi simpelnya gini. Jadi pada program ini kita tuh kan membuat sebuah kalkulator sederhana berbasis GUI menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan Win32 API. Win32 API ini digunakan untuk membuat tampilan jendela, tombol, dan mengenangani interaksi pengguna di sistem operasi Windows. Program diawali dengan beberapa include, ya kan, di sini Windows H digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi Win32 API seperti pembuatan window dan pengolahan pesan, library string itu, dan digunakan untuk mengolah teks dan ekspresi matematika. Selain itu terdapat file header
atau kalkulator, berisi logika perhitungan kalkulator. Mungkin jadi belum bisa ke running. Selanjutnya didefinisikan beberapa konstanta ID seperti ID display dan start. Nah, jadi ID di sini ini berfungsi unik untuk komponen GUI, misalnya layar kalkulator dan tombol-tombol agar bisa dikenali saat terjadi event seperti klik. Kemudian terdapat beberapa variabel global, salah satunya EXPR yang bertipe string. Variabel ini digunakan untuk menyimpan ekspresi matematika yang sedang diketik oleh pengguna dan ditampilkan di layar kalkulator. Selain itu ada juga memory file yang digunakan sebagai memori penyimpanan nilai. Memori penyimpanan nilai mirip dengan fungsi memori pada kalkulator sungguhan. Kemudian ada fungsi set yang dibuat untuk mengubah teks pada layar kalkulator. Fungsi ini menerima handle window dan sebuah string, lalu menggunakan fungsi set window text A untuk menampilkan teks tersebut ke dalam komponen display. Pada bagian selanjutnya, program membuat window utama kalkulator, kemudian menambahkan berbagai komponen seperti layar tampilan atau display, tombol logika, tombol operator seperti tambah, kali, kurang, dan bagi. Kemudian penempatan tombol diatur menggunakan koordinat Y dan X serta tinggi dan jarak antar tombol itu ada gapnya, sehingga tampilan kalkulator terlihat rapi dan tersusun. Setelah semua komponen dibuat, fungsi show window ini dipanggil untuk menampilkan jendela kalkulator ke layar. Kemudian program masuk ke bagian message inti dari aplikasi GUI Win32. Nah, di dalam loop ini fungsi get message digunakan untuk menangkap pesan dari sistem, click mouse atau input keyboard. Nah, pesan tersebut kemudian diteruskan ke translate message dan dispatch message agar dapat diproses oleh window prosedur. Dengan mekanisme ini, setiap kali pengguna menekan tombol kalkulator, program dapat merespon dan memproses input tersebut, lalu menampilkan hasil perhitungan pada layar. Nah, terakhir, program ini mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa aplikasi ditutup dengan normal tanpa error. Nah, di sini. Di sini masih ada errornya karena belum ke ini foldernya kalau nggak salah ya teman-teman. Belum aku benerin, nanti bakal aku benerin. Sekian penjelasan dari aku, penjelasan singkat tentang tadi itu. Aku minta maaf bila masih banyak, aku juga masih sama-sama belajar. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.